Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jaslyn dengan NPM 2451019. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan artikel saya yang berjudul Implementasi Prosedur Sistematis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oke, di sini jadi Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu pembentukan peraturan harus mengikuti prosedur sistematis, bukan sekadar formalitas, dan landasan utamanya itu adalah UU nomor 12 tahun 2011 yang diubah dengan UU nomor 13 tahun 2022 serta Perpres nomor 87 tahun 2014 dan Perpres nomor 76 tahun 2021. Dalam praktik ini masih banyak hambatan-hambatannya. Yang pertama itu ada SDM, perancangan peraturan itu belum kompeten. Padahal pasal 43 UU 12 2011 mewajibkan keahlian khusus. Yang kedua itu ada koordinasi antar lembaga yang masih lemah. Jadi sehingga harmonisasi pada pasal 96 sering diabaikan. Yang ketiga itu ada intervensi politik yang membuat regulasi tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang keempat itu ada partisipasi masyarakat yang masih minim, meski pasal 96 ayat 4 mengatur keterlibatan publik. Dan yang kelima itu ada evaluasi regulasi yang kurang, padahal pasal 8 Perpres 87 2014 mengamatkan monitoring berkala. Secara normatif, pembentukan peraturan itu masih memiliki asas yang diatur dalam pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011 seperti kejelasan tujuan, kesesuaian materi, dan keterbukaan. Tahapannya itu meliputi ada beberapa, yaitu perencanaan melalui prolegnas pasal 16 sampai 2A, penyusunan dengan naskah akademik dan harmonisasi itu ada terdapat pada pasal 43A dan 96. Terus ada pembahasan bersama DPR dan Presiden itu di pasal 20 sampai 24. Selanjutnya ada pengesahan oleh Presiden itu di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dan pengundangan dalam lembaran negara atau berita negara itu di pasal 81 sampai 91. Sebagai kesimpulannya itu, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum pembentukan peraturan yang jelas dan sistematis, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Kunci keberhasilannya itu cuma satu, lebih ditingkatkan lagi kompetensi SDM-nya, konsistensi pelaksanaan prosedur, dan juga partisipasi publik yang nyata. Dan juga ada evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Jaslyn, terima kasih.